Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Polo. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, hari ini pulang kerja habis masuk malam ya kan. Hari ini tanggal 15 April 2025 dan bertepatan hari ini itu 10 tahun saya bekerja di perusahaan ini. Jadi dulu itu saya masuk tanggal 15 April 2015 di perusahaan ini Polo, tempat yang saya kerjakan ini. Jadi hari ini tepat 10 tahun, nggak terasa. Oke Polo, kita lanjut. Tadi kena lampu merah, lumayan agak lama ya kan. Jadi hari ini bertepatan 10 tahun saya bekerja di perusahaan yang sekarang ini ya kan. Alhamdulillah, dari saya masih bujang Polo, masih single. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak istri. Anak baru satu Polo. Belum ada rencana untuk nambah. Mungkin nanti kalau sudah di kampung, rencana sih kalau planningnya mau nambah itu kalau sudah di kampung baru mau nambah Polo. Kalau di sini nanti masih mondar-mandir, kasihan bocah. Rencana hari ini saya mau lewat jalur selatan, jalur Ragunan Polo. Kemarin sempat ngetes helm itu waktu berangkat kerja lewat jalur selatan, lewat Cipayung, Bambu Apus, tembus Pasar Rebo ya kan. Karena hanya ngetes bagaimana kualitas audionya kalau pakai helm full face gitu Polo. Dan alhamdulillah ternyata bagus. Jadi suaranya itu jadi padat gitu Polo. Karena kan tertutupi gitu, jadi nggak kena udara dari depan. Oke Polo, dilanjut. Tadi sampai apa tadi? Oh ya, ngetes helm kemarin. Berangkat kerja dari rumah lewat jalur Cipayung, Bambu Apus. Jadi memang hasilnya bagus kalau motovlog pakai helm full face itu Polo. Jadi suara angin dari depan tuh teredam ya kan. Dan suara motor pun juga teredam juga gitu Polo. Jadi suara lebih jelas. Alphard. Oke. Aduh, macet lagi Polo. Simpang Gotri, Mampang Perapatan. Asik. Biasanya di sini kalau pagi hari ada lontong sayur masih ada Polo. Dulu waktu masih bujang, kalau pulang kerja malam kayak gini, pagi-pagi kayak gini, biasanya sering sarapan di situ Polo, di lontong sayur itu tadi. Cuma dulu menghadapnya ke barat, itu kan tadi menghadapnya ke selatan. Nggak tahu tuh orang yang sama atau enggak. Oh, sepertinya sih sama orangnya. Enak tuh Polo, recommended, asik. Kalau mie ayam Bowo Polo di Kemang. Jadi nanti Pejaten itu nanti lampu merah ke kanan. Ke kanan mentok pertigaan, ke kiri dikit. Nah, ada di sebelah kanan. Itu di mie ayam Bowo. Sering itu di apa? Cing Abdel Teman itu loh.
itu sering ngevlog di situ. Karena kan emang hobi dia kan makan mie. Jadi rata-rata itu vlog dia tuh isinya mie semua. Waduh, kok macet bola lurus. Waduh, waduh. Wah, lewat pasar Minggu aja kalau gitu. Bola rencana pengennya lurus aja gitu bola, lurus ya kan, tembus arah mana? Arah Ragunan itu. Nanti sebelum Ragunan perempatan lampu merah itu nanti ambil kiri. Rencana pengennya lewat situ. Tapi kalau arah lurus macet ya depan ambil kiri aja. Sampai ngelewatin garis. Saking macetnya bolo. Kalau Duren 3 sini adem bolo. Jadi kanan kiri itu pepohonan ya kan. Jadi kayak serasa touring di pegunungan, asik. Paling enak itu kayak gini bolo, riding ya kan, kanan kiri pohon gitu enak. Saya paling suka. Tapi kalau lagi riding kanan kiri nggak ada pohon, adanya cuma gedung tingkat atau rumah-rumah, waduh itu bikin males itu. Wes tikungan mesra. Pohon keramat nih bolo. Wah, sepertinya agak macet juga nih bolo. Oh no, apa sih? Ya, penasaran kayak gini nih. Biasanya kayak gini tuh hal-hal sepele bolo. Jadi kayak cuma di pertigaan kayak gitu-gitu. Tuh kan, bener kan? Nah, sepele pertigaan ya kan, orang lewat jadi macet. Aduh, gak bahaya toh mas goncangan telu. Nah ini depan ini bawah nanti ada pertigaan bolo. Pertigaan itu nanti pertigaan ini ke kanan ya. Nanti sampingnya ada warteg lah itu. Kalau masuk ke kanan itu nanti ke tempat temen satu tim bolo. Tim Nyamuk Nusantara, asik. Nah ini ke kanan ini. Nah itu ke kanan tuh ke tempat teman satu tim. Dulu waktu masih ngekos di Pancoran sini bolo, dulu kan sempet ngekos di situ dulu. Ngekos di Pancoran tuh sekitar kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun dulu. Jadi pertigaan depan ini ke kiri dikit nanti ada hotel Amaris atau apa tuh lupa aku. Nah itu nanti belakangnya pas itu, belakang hotel itu. Dulu anak kos-kosan bolo. Dulu waktu sebelum nikah bolo ngekos tuh pindah-pindah kayak kucing dulu. Paling lama tuh hampir 2 tahun paling lama. Kebanyakan tuh setahun, kadang nggak nyampe setahun. Ada aja kendalanya. Yang namanya anak kos-kosan ya. Nanti yang harga kosnya dinaikin lah, yang direnovasi lah, yang nggak betah lah, dan lain-lain.
Untungnya dulu itu ngekos tuh ya awalnya sendiri bolo, awalnya sendiri terus ngekos sendiri itu kurang lebih setahun lebih dikit lah ngekos sendiri, terus akhirnya ngekos bareng sama temen tuh, satu kerjaan cuma beda beda tim gitu bolo. Nah, akhirnya dia juga sama-sama orang perantauan, orang Semarang bolo, namanya Mas Miftahul Huda. Nah, jadi sama-sama orang perantauan, Mas Miftahul itu dari Semarang, saya dari Ngawi, ya wes. Akhirnya sama-sama orang Jawanya cocok, ngobrol nyambung, ya wes. Akhirnya terus ngekos bareng bola sampai bertahun-tahun. Kayak bertahun-tahun tuh ngekos bareng sama Mas Miftahul Huda itu. Pernah juga ngekos di Pasar Minggu sini bola, di Poltangan sini. Ngekos di situ dulu juga pernah. Di Kelapa Dua Depok juga pernah. Di Cipete Cinere itu juga pernah. Terus Kampung Melayu Otista juga pernah. Mana lagi? Nah, di belakang Mall Ambassador ya kan, ITC Kuningan itu juga pernah bolo. Jadi udah kayak kucing. Sama Mas Miftahul itu udah kayak kucing tuh, pindah-pindah. Ya ada aja kendalanya. Ini atas itu ke kiri, Sang Raja. Tadi itu kalau sebelum turun ke sini ke kiri itu ke stasiun Pasar Minggu bolo. Nah. Dulu kalau masuk kolong kayak gini ya kan, underpass kayak gini sering setengah kopling hal dulu. Kalau sekarang udah nggak enak bolo. Udah ingat umur ya kan, sungkan juga sama pengendara lain. Kita kan harus jadi pengendara yang baik, jadi pelopor keselamatan ya kan, gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu merusak citra nama Eric King ya kan, yang selama ini kan masyarakat Indonesia itu mengecapnya kebanyakan itu motor jambret lah ya kan, motor begal lah, motor maling dan lain-lain ya. Makanya dengan adanya komunitas-komunitas di Indonesia itu kan sebenarnya tujuannya kan pertama silaturahmi, menjalin silaturahmi ya kan, sesama penghobi pengguna motor Eric King kan gitu. Nah, terus selanjutnya untuk memperbaiki citra Eric King yang selama ini dipandang negatif di masyarakat Indonesia kebanyakan ya. Nah, ini Poltangan dulu ngekos di sini bola, itu masuk ke kiri tuh, situ. Dulu pernah ngekos di situ. Di situ enak sebenarnya. Jadi bukan kos-kosan sih sebenarnya, kontrakan. Jadi 3 peta gitu loh. 3 peta, ada wastafelnya, kamar mandi dalam, wis enak pokoknya. Kita ambil kiri aja bolo. Nah, ini jadi kalau ke kanan tadi ke arah Depok ya kan, kita ke kiri. Sudah bisa juga lurus terus perempatan depan itu ke kiri, cuma lebih enak lewat sini. Ini di sini kawasan kampus bolo. Kampus terus ya, ini kanan nih kampus nih, Universitas apa ini? Lupa namanya. Universitas Tama Jagakarsa. Nah, itu ada tulisannya. Tak waca soalnya. Mudah-mudahan nggak macet. Jadi bisa los rarewel gitu bolo.
Mungkin bolo-bolo ada masukan, saran ya kan, kurangnya apa ya kan, apa yang perlu dibenerin. Nah, monggo silakan komen. Nah, yang penting komennya yang baik ya bolo. Nah, komennya untuk membangun ya kan, untuk membangun kedepannya channel saya ini supaya lebih baik tuh, lebih bagus tuh seperti apa gitu. Mohon dikoreksi, masukan dan sarannya silahkan. Welcome bolo ya kan, kita jadi tambah saudara ya toh. Jadi saling kenal gitu. Kalau tambah saudara, tambah teman kan asik bolo ya kan. Ini lurus tembusnya Pasar Rebo bolo. Bentar lagi sampai Pasar Rebo nih. Terakhir ada premium itu di SPBU depan ini bolo. Depan sebelah kiri itu. Terakhir ada premium tuh di situ. Soalnya pernah waktu itu kan di mana-mana tuh premium udah nggak ada ya kan. Di Jakarta tuh udah nggak ada, tak puterin nggak ada. Yang ada cuma di situ doang. Jadi itu terakhir di situ ada premium tuh di pom bensin itu. Oke, lampu merah lagi polo. Oke bolo, dilanjut. Jalannya udah semakin macet. Semakin siang semakin macet bolo. Yang lebih parah itu yang sebelah kanan itu, yang arah dari luar ke dalam. Maksudnya dari luar Jakarta ya, dari Depok, dari Bekasi masuk ke Jakarta tuh macet. Kalau tinggal di kota-kota besar kayak gini, macet itu udah kayak makanan sehari-hari bolo. Nah, depan itu yang kelap-kelip itu, ya kan? Nah, itu perempatan Pasar Rebo udah. Ke kiri Kramat Jati, ya kan? Ke kanan ke arah Bogor, lurus ke arah Taman Mini, Pondok Gede, Jatiwarna, Cibubur bisa. Nah, ini RSUD Pasar Rebo. Wis mantep. RX spesial, jos. Spesial pakai telur. Yang naikin RX spesialnya pakai sarung, pakai peci bolo. Iya, jadi nggak selamanya orang yang naik RX itu penjahat, jambret, preman tuh belum tentu bolo. Kalau di era-era 90-an tuh iya. Apalagi di Jakarta ya kan, kebanyakan dulu kan jambret itu pasti baunya ranking, pasti itu. Sampai dibikin film ya kan. Sampai sekarang ding, kalau ada film adegannya penjahat pasti baunya ranking, pasti itu. Karena mindset masyarakat Indonesia itu sudah seperti itu bolo. Jadi pola pikirnya itu sudah, kalau pakai ranking itu jambret, preman gitu, susah. Makanya gimana caranya kita itu sebagai pengendara ranking ya kan, itu menjadi contoh yang baik gitu loh. Jadi pengguna jalan yang baik gitu, gak usah geber-geber, gak usah apa namanya
Sing limit itu apa jenenge? Nah, sing berbet di bler iku ah. Itu bikin nama ranking jadi jelek lagi kalau kayak gitu. Kalau mau geber-geber ya di tengah sawah ya kan, di tengah hutan yang sepi gitu loh kalau ya nggak ada masyarakat, tinggal di tempat yang sepi sunyi gitu ya kan, ngerapopo digeber-geber, yang penting sepi itu, nggak di pemukiman masyarakat gitu ya kan. Soalnya merubah citra negatif menjadi positif itu sangatlah susah bolo, sangat sulit ya kan. Kita berbuat baik aja dicurigain ya kayak gitu tuh ya kan, padahal niat kita baik gitu. Jalannya mantap, lebar, agak sepi ya gini nih, enak ya kan. Kalau lewat sini, jalan sini, jalur sini bolo, harus hati-hati soalnya kadang-kadang tuh ada kayak gerunjaran gitu loh, kayak tahu-tahu kayak polisi tidur gitu. Nah, nanti depan tuh ada tuh. Nah, ini underpass nih. Nah, nih depan nih ada nih bolo, hati-hati. Mudah-mudahan sih udah diperbaiki sih, mudah-mudahan. Oh, sudah bolo, sudah diperbaiki. Saya terakhir lewat itu masih gini gitu loh bolo, jadi jalannya itu masih tahu-tahu dari cor-coran tuh kayak nggak rata gitu. Jadi kalau kenceng tuh pasti lewat situ pasti terbang. Habis underpass ya kan, habis underpass itu langsung naik apa, maju dikit, lompat. Nah, kayak gini bolo, adem kanan kiri pohon gitu, enak, sejuk gitu ya kan. Saudara kemarin di sini bolo, ini lewat kiri juga bisa nih, di sini bisa, sana juga bisa depan. Tadi malam nggak tidur bolo, jadi mata sepet ini. Ya resiko kalau kerja masuk malam tuh seperti itu bolo, nggak tidur malam tuh udah biasa, udah kayak makanan sehari-hari gitu loh. Tapi kalau pas masuk pagi ya kebalikannya, harus melek terus gitu. Wis, hati-hati bu, untung sennya bener tuh. Soalnya dulu waktu di kampung pernah saya bolo, jadi lagi boncengin ibu ya kan. Ibu kan waktu itu mau ke luar negeri ya kan, nah, ngurus surat-surat tuh ya kan, ngurus surat kesehatan, terus SKCK dan lain-lain ya kan.
Lah pulang dari ngurus surat-surat itu ya kan, pas di depan Indomart tuh, Indomart Pasar Walikukun Ngawi, tahu-tahu ada ibu-ibu itu naik motor bebek, lupa motornya, Supra atau apa tuh dulu, lupa. Ngesennya itu ke kiri, lampu sennya ya kan, terus posisinya itu juga nggak langsung tengah gitu loh, dari pinggir, tahu-tahu langsung nenggel gitu loh. Nenggel itu apa sih di sana ya, langsung malang gitu loh. Jadi otomatis ya di belakangnya kan juga kaget kan. Untungnya cuma lari 60 itu, nggak kenceng gitu, tapi kan ya lumayan jatuh juga, namanya nyikat mobil ya, nyikat motor. Jadi tahu-tahu dari kiri itu langsung nyebrang ke Indomaret gitu, sedangkan lampu sennya tuh ke kiri. Wah ya wes, gulung komeng. Waktu itu pakai Mega Pro nya teman bolo, nggak pakai Regeng. Jadi pakai Mega Pro nya temen itu, jadi lecet-lecet gitu aja, jadi nggak enak sama temen aku. Ibu alhamdulillah juga nggak apa-apa bolo, jadi nggak ada yang lecet-lecet gitu. Jadi hati-hati kalau ada emak-emak kayak gitu. Nggak tahu, mungkin karena lupa ngesen apa gimana ya toh. Ya buat pengalaman bolo ya kan. Nah, kalau jalan ya kan di perkampungan khususnya, kalau ada emak-emak di depan tuh hati-hati. Ya tidak semua emak-emak tuh seperti itu, cuma kebanyakan ya gitu loh. Ya kan sennya ke kiri, tahu-tahu belok kanan, nah kayak gitu-gitu loh. Yang bikin membahayakan, bikin orang ciloko, asik. Tikungan mesra lagi bolo. Nah ini kalau lurus ke tempat saudara juga bolo. Lurus itu, ini kalau ke kanan ini arah pulang. 8 kali cuci motor mobil gratis. Cuci mobil. Kalau saya pribadi nyuci motor tuh, kalau nggak nyuci sendiri nggak puas bolo, nggak marem gitu loh. Karena apa? Kalau nyuci sendiri kan otomatis kayak di sela-sela rantai, sela-sela tromol itu kan pasti kita sikatin, kita cuci bersih kan. Tapi kalau di setim kayak gitu jarang yang nyucinya seperti itu. Yang penting kelihatan bersih udah gitu kan, disemir udah gitu. Kalau saya pribadi nggak puas, nggak marem gitu. Jadi kalau nyuci motor itu puasnya ya nyuci sendiri bolo. Nyuci sendiri itu lebih puas gitu. Satria 2 tak. Mudah-mudahan jalan yang bawah ini nggak ditutup bolo, nggak dirantai. Kalau dirantai, wah, waduh, dirantai bolo, jadi macet deh. Sebenarnya kalau rantainya itu dibuka, itu bisa langsung sampai rumah bolo.
Oke Bolo, untuk video tak akhirin sampai sini ya kan, berhubung ini saudara dekat rumah nih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.